jualan kolak dan gorengan. Indra bukannya diam saja setelah Arfan ditipu orang. Meski kadang dia juga berpikir kalau semua itu mungkin belum rezekinya. Atau ada sebagian hartanya yang dia berikan pada Arfan, tercampur dengan yang haram. Tapi yang namanya tawakal itu beda dengan pasrah. Dan dia memilih untuk bertawakal saja. Artinya dia akan mengusahakan lebih dulu. Kalau memang penipu itu ketemu dan mau mengembalikan uangnya, berarti itu masih rizkinya Arfan. Tapi kalau tidak berarti memang bukan rizkinya Arfan. Tolong kabari aku kalau udah ketemu dan bisa dilacak ya. Indra menghubungi temannya untuk melacak nomor telepon yang dia peroleh dari Arfan. Nomor telepon penipu yang disimpan Arfan. Meski sekarang sudah tidak aktif lagi, Indra berusaha untuk melacaknya. Entah bagaimana caranya. Dia pasrahkan pada pihak berwajib. Palingan juga gak ketemu, Pak. Ucap Arfan setelah Indra menelpon temannya. Dia tahu papanya sedang mengusahakan uangnya agar bisa kembali. Sok tahu kamu, Fen. Harusnya kamu yang usahain biar uangmu kembali. Ini malah diem aja. Kamu gak pengen uangmu balik? Kamu pikir nyari duit itu gampang, Fen? Papa heran banget sama kamu, Fen. Maaf, Pak. Gak begitu maksudku. Aku cuma pesimis aja orangnya gak akan balikin. Mereka ngilang. Gak ada jejak. Terus aku harus gimana, Pak? Udah aku lacak juga kok. Tetep aja gak ketemu. Kamu ngelacak sendiri. Gak mau pakai bantuan polisi. Mana bisa, Fen? Ya sudah terserah Papa aja. Aku pusing, Pak. Aku mau tidur. Arfan berdiri dari tempat duduknya. Fen, kalau kamu gak bisa wirausaha, minimal cari kerja lah. Kamu udah punya istri. Kamu gak mikir mau kerja apa untuk menafkahi istrimu? Tanya Indra. Iya, Pak. Aku udah mikir ke sana kok. Kalau nanti jualan Rani sepi pembeli, mungkin aku akan nyari kerja. Papa pasti punya banyak kenalan kan yang mau nerima aku kerja di kantor mereka. Pa, cari sendiri, Fen. Kamu kuliah buat apa? Ijazahmu dan dipakai buat nyari kerja. Apalagi kamu juga kamlaut. Pasti banyak yang mau nerima. Indra tetap memberikan solusi pada Arfan. Ya, Pa, tapi pasti awalnya cuma karyawan biasa aja. Aku males, Pa. Pasti berat kerjanya. Biasanya karyawan baru kan dikasih kerjaan banyak, Pak. Pasti sangat melelahkan. Di luar dugaan ternyata ini yang dipikirkan Arfan. Yang namanya kerja pasti capek, Fen. Mana ada kerja langsung dapat posisi yang bagus. Ya harus berproses. Fen. Lama-lama Papa capek juga ngurusin kamu. Kalau kamu niat, sana cari kerja sendiri. Biar kamu bisa menghargai pekerjaanmu nantinya. Akhirnya Indra pergi meninggalkan Arfan. Padahal kemarin, Arfan sudah dinasehati Aras di rumah kontrakan. Tapi tetap saja Arfan belum bisa berubah. Pa, bantu Arfan cari kerja. Mama yakin dia gak bisa wirausaha. Yang ada malah bikin Rani susah. Lihat saja sekarang. Rani bikin apa-apa sendiri. Arfan sama sekali gak mau bantu. Bisik Novia saat Indra menghampirinya yang sedang mengintip Rani memasak di dapur sendirian. Mama bantuin Rani aja. Kasihan dia. Dia jadi jualan apa, Ma? Tanya Indra. Ini Mama juga mau bantuin. Katanya sih kolek biji salak sama gorengan, Pa. Kata Rani kalau jualan basreng dia tidak tahu cara memasarkannya. Sementara ini dia jualan yang bisa dia lakukan sendiri. Kasihan Rani. Mata Novia sampai berkaca-kaca melihat Rani berjuang sendiri. Mungkin dulu kita terlalu memanjakan Arfan, Ma, selalu menganggap dia anak penurut jadinya tidak pernah kita marahi. Selalu membenarkan apa yang dia lakukan agar dia bahagia. Makanya mental dia ya seperti ini. Gak sekuat Aras yang dulu sering Papa marahi. Ya sudah gak usah disesali. Mama bantuin Rani dulu ya, Pa. Papa urus Arfan sana. Mendingan Papa tidur aja, Ma. Udah capek ngurusin Arfan. Indra lalu pergi meninggalkan Novia. Novia menghampiri Rani yang sedang memasak di dapur. Aromanya sangat harum. Meski sedikit tergoda karenanya,
tapi tetap harus ditahan karena sedang berpuasa. Udah jadi, Ran? Alhamdulillah udah, Ma. Kolaknya udah jadi. Tunggu agak dingin baru dibungkusin, Ma. Rani tampak cekatan karena memang sudah jadi kebiasaannya selama di pesantren. Nanti Mama bantuin bungkusin ya. Sekarang kamu lagi goreng apa, Ran? Bakwan, Ma. Itu ada adonan banyak yang belum digoreng. Iya, Ma. Nanti ada tempe mendoan, pisang goreng, tahu isi, dan cireng. Macem-macem ya. Nanti pakai meja yang itu aja, Wan. Besok Mama beliin etalase biar lebih menarik dan bersih. Iya, Ma. Ini sementara aja. Kalau laku ya besok baru pakai etalase. Mama yakin pasti enak. Kamu kan jago masak. Amiin. Makasih, Ma. Sore harinya, Rani dibantu Novia mengangkat meja kecil yang ada di dapur untuk dibawa keluar rumah. Rencananya Rani akan jualan di depan rumah menggunakan meja ini. Dan dagangannya akan dia tata di baki-baki kecil. Tak lupa dia menulis di kertas dan dia tempel bertuliskan kolak biji salak ke-8.000. Semoga laris ya, Wan. Ucap Novia. Dia menemani Rani berjualan di depan rumah. Amiin. Makasih, Ma. Arfan kemana sih? Dari tadi Mama lihat dia sama sekali tidak mau bantuin kamu, Wan. Mungkin lagi istirahat, Ma. Capek mungkin. Capek apanya? Daripada gak ngapa-ngapain. Padahal kan ini usaha kalian berdua. Gak apa-apa kok, Ma. Dalam hati Rani juga merasa kesal sebenarnya dengan Arfan. Tapi dia tidak mungkin menjelekkan suaminya di depan mertuanya. Akhirnya dia hanya bisa memaklumi apa yang dilakukan Arfan. Udah jam 5 kok baru laku beberapa biji aja ya, Wan? Itu juga tetangga depan dan samping kita aja yang beli. Ucap Novia. Iya, Ma. Perasaan Rani semakin tak karuan. Dagangannya masih lumayan banyak. Dia ingin menangis rasanya. Padahal dia sudah capek membuatnya. Ternyata berdagang tidak semudah yang dia pikirkan. Sabar ya, Wan. Kalau gak habis nanti Mama beli aja deh. Biar bisa dibagi-bagiin ke orang-orang. Novia berusaha menghibur hati Rani agar Rani tidak putus asa. Gimana, Wan? Laku berapa? Tanya Arfan yang tiba-tiba datang. Baru laku beberapa kok agak apa-apa. Nanti juga habis. Susah ya ternyata. Arfan datang-datang malah langsung duduk. Dia tidak punya inisiatif untuk bisa menarik pelanggan. Sampai hampir 5:30 sore, gorengan Rani masih banyak. Dia bingung harus bagaimana sekarang. Padahal waktunya tinggal beberapa menit saja. Karena sebentar lagi azan maghrib akan tiba. Dan setelah maghrib tidak mungkin dia lanjut jualan lagi. Sudah gak usah risau, Wan. Mama akan borong semuanya. Kalau begitu namanya kita gak jualan, Ma. Rani rasanya ingin menangis saat melihat gorengannya yang masih banyak. Kolaknya juga baru laku 3 bungkus. Masih ada 7 bungkus lagi. Jualan begini gak ada duitnya, Wan. Malah rugi kan kalau gak laku. Sebaiknya kamu pikirkan lagi untuk lanjut atau tidak. Fen, harusnya kamu support istrimu. Biar dia bisa lebih semangat jualannya. Yang namanya jualan ya pasti resikonya gak laku. Kamu bawa baki, ngider sana tawarin ke orang-orang. Setidaknya ada sedikit usahalah biar bisa bantu Rani. Kasihan dia udah capek masak. Aku sungkan, Ma, kalau harus ngider keliling komplek. Ucap Arfan. Biar aku aja, Ma. Aku yang akan keliling untuk jualan. Celetuk Rani. Dia yakin Arfan tidak akan mau membantunya. Ayolah, Wan. Kasihan kamu. Biar Arfan aja ya. Biar Rani aja, Ma. Perempuan itu lebih pandai berjualan. Kalau aku gak bisa, Ma. Tidak mau merepotkan. Aras sangat terbantu dengan keberadaan Yos. Ya, walau tidak dipungkiri kalau dalam hati masih ada rasa curiga, kesal karena semua yang sudah dilakukan Yos padanya. Melihat Yos yang sekarang, Aras jadi merasa punya sahabat lagi seperti dulu. Saat dia lebih dekat dengan Yos ketimbang saudara kembarannya sendiri. Dan sekarang pun demikian. Aras jadi punya partner kerja yang sejalan dengan pemikirannya.
Itulah kenapa dia selalu cocok dengan Yos dari dulu. Alhamdulillah Yos habis lagi, ucap Aras sambil merapikan plastik agar tidak berserakan di gerobaknya. Alhamdulillah. Berarti ini hari ketiga jualan bakso Makarya, Rash? Tanya Yos yang tanpa disuruh pun ikut merapikan baskom-baskom wadah adonan bakso. Karena nanti akan dibawa pulang untuk dicuci. Iya. Padahal masih jam 5:30 kurang. Tapi udah ludes saja. Barakalah. Lo hebat, Rash. Ternyata lo viral sekarang. Ditotik ya viralnya? Ya gitulah, Yos. Agak gimana gitu benernya. Tapi ya alhamdulillah karena viral jadi kebantu promosinya. Bahkan tadi banyak lo yang beli dari luar Cikarang. Kang Basreng udah habis ya? Tanya seorang gadis dari atas motornya. Iya dek. Udah habis. Maaf ya. Ya, besok bikin lebih banyak lagi lah Kang. Biar saya kebagian. Insya Allah ya dek. Jawab Aras sambil tersenyum. Gadis itu pun pergi dengan wajah kecewa. Rash, lo gak ada niat buat nambah adonan besok? Tanya Yos. Gua udah bikin 10 kilo Yos. Udah banyak lah. Soalnya waktu ngabuburit itu kan gak lama. Paling kita buka dari jam 3 sampai maghrib. Kira-kira 3 jam Kalau gua tambah takutnya masih. Dan gua paling anti jual adonan hari ini buat besok. Jadi biar selalu fresh aja. Gak apa-apa lah kurang daripada lebih. Oh gitu ya? Bener juga sih. Biar orang jadi penasaran juga sih. Ya gitulah. Yuk pulang. Udah beres kan? Udah. Ayo biar gue aja yang dorong gerobak Rash. Taruh di tempat kemarin kan? Iya, di Pak RW. Yuk. Naura udah masak soto ayam katanya buat buka. Lo buka di rumah gua kan, Yos? Gak, Rash. Gue buka di kos aja. Tadi udah beli nasi bungkus kok. Udah 2 hari gue makan di tempat lo. Kapan lo beli nasi? Mana? Aras tidak percaya dengan ucapan Yos. Karena dari tadi Yos membantunya. Tidak pernah meninggalkan lapak untuk membeli nasi bungkus. Ada kok. Nih di kantong. Ngaco. Mana mungkin nasi bungkus lo kantongin? Mana muat? Udah gak usah bungdel lo, ayo makan di tempat gua. Beneran, Rash. Gue gak mau ngerepotin lo, asli. Gue mau buka sendiri aja. Yos mendorong gerobak sampai di rumah Pak RW yang tempatnya sangat dekat dengan Taman 100 Janji. Tanah kosong itu memang disewakan untuk para pedagang meletakkan gerobak atau untuk parkir mobil. Gua dan Naura gak repot, Yos. Malah jadi ramah. Beneran, Rash. Makasih banget. Tapi gue mau di kos aja. Dalam hati Yos memang tidak mau merepotkan Aras dan Naura. Tidak mau mengganggu mereka yang mungkin ingin menghabiskan waktu berbuka berdua. Ya sudah kalau gitu. Tapi bener lo beli nasi bungkus. Jangan bohong. Entar malah gak buka lo. Bisa kelaparan. Oke. Sorry ya gue bohong. Hehehe. Gak apa-apa. Gua tahu lo orang yang gak mau banyak ngerepotin orang. Tapi gak ada salahnya kalau lo lagi kesulitan, minta tolong sama gua, Yos. Ya, gue akan bilang, Rash. Ini uang dari lo kemarin juga masih kok. Yos memperlihatkan uang 50.000 dari sakunya. Masa? Uang 50 masih utuh? Wah, lo gak sahur ya, Yos? Sahur? Kan tadi lo bawain gue makanan. Ngapain beli lagi? Lupa lo? Oh ya, gua lupa. Hehehe. Kita pisah di sini ya. Tak perasa mereka sudah sampai di pertigaan. Kalau lurus ke kontrakan Aras. Dan kos Yos belok kiri. Jadi mereka akan berpisah di sini. Iya. Gue gak mampir ya, Rash. Gue mau langsung pulang aja. Aras membuka tas pinggang yang biasa dia pakai untuk jualan. Lalu mengambil uang 50.000 untuk Yos. Ini Yos gaji lo hari ini. Maaf ya gue belum bisa bayar lebih. Aras menyerahkan 1 lembar uang 50.000-an pada Yos. Gak apa-apa, Rash. Ini terlalu banyak malah. Lo sengaja kasih lebih ya?
Gak juga sih. Udah gak apa-apa. Nanti setelah lebaran, kalau gua jualan seharian, gaji lu bisa tambah banyak lagi, Yos. Wah, wah, enak, Dang. Bisa ngalahin gaji presiden, Dang. Iya, Yos. Hahaha. Udah ya, gua pulang dulu. Salam buat bini lo. Hehehe. Ucap Aras yang memang senang bercanda dengan Yos. Bantal maksud lo? Mentang-mentang lo udah punya bini. Nyinyirin gue aja lo. Ya makanya buruan kawin sono. Kawin? Nikah kali? Mau gue kasih makan apa kalau nikah? Batu? Bakso kali? Hehehe. Udah ya? Bini udah nungguin nih. Gua harus cepet-cepet sampai rumah. Oke. Thanks ya, Rash. Yos menyerahkan baskom yang tadi dia bawa pada Arash. Sama-sama, Yos. Gua juga makasih. Lo udah bantuin gua. Arash dan Yos akhirnya berpisah dan memilih jalannya masing-masing. Jam masih 5:30. Itu artinya masih setengah jam lagi waktu buka puasa. Tak lupa Aras membeli gorengan dulu sebelum sampai di rumahnya. Assalamualaikum. Ucap Aras sebelum masuk ke rumah. Waalaikumsalam. Ayah sudah pulang. Bawa apa itu ya? Ucap Naura sambil menggendong Alfa. Gorengan nih, Bun. Cepetan ditaruh piring biar gak lembek. Masih anget soalnya. Iya ya, sebentar. Naura membawa bungkusan gorengan itu ke dapur dan memindahkannya ke atas piring. Wah, menggoda iman nih. Ucap Aras setelah cuci kaki dan sekarang dia duduk di kursi ruang tamu. Naura sudah menata makanan dan minuman untuk buka puasa di atas meja. Awas, tinggal 15 menit lagi loh. Jangan sampai batal ya. Naura meletakkan piring berisi gorengan di atas meja. Lo Bang Yos mana ya? Gak diajak buka sekalian? Dia baru ingat kalau Yos tidak bersama Aras. Katanya mau buka di kos aja, Bun. Ya udah kalau itu maunya. Kita jadi bisa berduaan deh. Awas jangan deket-deket. Nanti batal. Aku lihat gorengan jadi ingat Teh Rani. Gimana ya jualan pertamanya hari ini? Laku gak ya? Semoga aja laku. Jadi ingat waktu pertama jualan basreng dulu ya. Sempat dikerjain orang juga. Sampai sekarang aku gak tahu siapa orang yang ngerjain aku. Tapi ya sudahlah. Bisa sampai di titik ini aja aku udah bersyukur ya, Bun. Ya bener ya, alhamdulillah kita bisa melewati. Yang penting syukur. Walau belum bisa beli rumah mewah, mobil mewah, tapi bisa pegang uang tiap hari, bisa makan tiap hari dan gak punya utang itu lebih dari cukup sebenarnya ya. Bener ya? Yang penting hati ayem. Lebih ayem lagi kalau kita, hehehe. Bun, nanti habis salat tarawih ya. Aras mengedipkan sebelah matanya. Ngapain? Tadarus? Ya bagus itu. Aku setuju. Bukan, itu tuh. Aras tersenyum nakal. Belum buka udah ngomongin itu aja. Udah azan kok. Jadi boleh kan? Apa habis maghrib aja? Ih, gagak. Ayah ini sudah mau bekerja. Rani akhirnya berkeliling komplek untuk menghabiskan dagangannya. Dia mengalami kesulitan untuk menawarkan pada orang-orang karena dia belum pernah berjualan sebelumnya. Setiap bertemu dengan orang, dia tawari. Meski awalnya malu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan terdengar. Artinya waktu buka puasa sudah tiba. Rani pun berhenti sejenak di pinggir jalan menunggu sampai azannya selesai. Baru dia akan pulang. Alhamdulillah tinggal dikit. Rani melihat keranjang yang dia bawa. Keranjang milik Novia yang bentuknya sama seperti yang ada di minimarket. Dia menghitung gorengan dan kolak yang masih tersisa. Rasanya dia ingin menangis. Jualan keliling seperti ini memang harus kuat mental. Tapi untuk hari pertama ini Rani tidak cukup kuat menahan tangisnya. Dia lemah. Ya Allah, hamba kira dengan menikah beban hamba bisa berkurang. Tapi kenapa malah jadi begini? Padahal bayangannya, dia juga ingin seperti Aras dan Naura. Dia yang memasak, Arfan yang berjualan.
Faktanya dia sendiri yang harus memasak dan dia juga yang berjualan. Sungguh beruntung kamu, Ra. Kamu punya suami yang sangat baik dan bertanggung jawab. Sedangkan aku? Rani mengusap air matanya. Setelah azan selesai, Rani berdiri dan berniat untuk pulang. Gorengan 3 biji dan kolak 2 bungkus yang masih tersisa itu dia bawa pulang. Tanpa ada keinginan untuk memakannya. Dia belum berbuka dengan apa-apa. Sampai di ujung gang, Rani bingung. Dia sepertinya sudah berjalan cukup jauh dari rumah mertuanya. Dan dia tidak tahu arah jalan pulang. Ya Allah! Sudah gelap. Aku harus kemana? Kanan apa kiri? Aku lupa. Rani lupa harus belok ke kiri atau kanan. Karena dia juga belum lama tinggal di daerah situ dan jarang keluar rumah. Pak, maaf, mau tanya blok B nomor 8 sebelah mana ya? Tanya Rani. Kalau blok B kanan aja, Mbak. Nanti lurus, nyebrang jalan, belok kiri, lurus terus nanti cari gapura blok B dah. Makasih ya, Pak. Rani mencoba mengingat petunjuk yang diberikan Bapak tadi. Lalu melanjutkan jalannya. Dia juga sambil mencari masjid. Barangkali ada masjid atau musola terdekat, agar dia bisa mampir salat. Dia terus berjalan. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Indra. Ran! Ran! Teriak Indra. Papa ah! Rani yang tadinya hampir putus asa, akhirnya bahagia setelah bertemu dengan ayah mertuanya. Kamu nyasar? Tanya Indra saat sudah dekat dengan Rani. Iya, Pak. Ayo pulang. Sudah besok gak usah jualan lagi. Biar Arfan cari kerja aja. Kalau begini kasihan kamunya. Rani mengangguk. Dia akhirnya pulang dengan Indra. Dia hanya bisa menahan tangisnya. Berjuang sendiri itu menyedihkan. Sampai di rumah, Rani melihat Arfan dan Novia berdiri di depan pagar. Sudah pasti mereka menunggunya. Lama-lama dia hilang feeling dengan Arfan. Karena bukan suaminya yang mencarinya. Tapi malah papa mertuanya. Alhamdulillah Rani ketemu juga. Ketemu di mana tadi, Pak? Tanya Novia yang sangat khawatir dengan keadaan Rani. Udah sampai blok E dia, Ma. Jauh banget. Ya Allah ya Rob. Udah ayo masuk-masuk. Ayo buka dulu. Minum dulu, Ran. Kamu belum buka kan? Novia menggandeng Rani masuk ke dalam rumah. Belum, Ma. Rani meletakkan keranjangannya di dapur lalu mencuci tangan dan kakinya. Segelas air putih sudah meredakan rasa haus dan laparnya. Ayo makan, Ran. Ma, aku salat dulu ya. Aku belum salat, Ma. Pamit Rani. Ya sudah sana. Nanti habis salat cepetan makan ya. Iya, Ma. Rani lalu ke kamar untuk menunaikan salat. Sebenarnya di rumah itu ada ruang khusus tempat salat, tapi Rani memilih untuk di kamar. Karena dia ingin menangis di sana. Fen, besok kamu kerja di kantor Faisal ya? Papa udah bilang sama dia. Besok kamu interview ya? Sebagai formalitas saja. Kamu pasti diterima. Karena Faisal sudah janji mau kasih kerjaan sama kamu. Jadi apa-apa? Karyawan biasa. Tapi kalau kinerja dan loyalitasmu bagus, bisa dipromosikan naik jabatan, Fen. Semua kan memang dari bawah. Bentar, Pak Faisal itu kan yang punya CV Arta Lancar yang bikin gypsum kan? Ya, emang kenapa? Itu perusahaan kecil, Pak, lebih kecil dari perusahaan kita. Ya terus kenapa? Apa tidak ada yang lebih besar, Pak? Besar atau kecil itu sama saja, Fen. Yang penting bagaimana kamu bisa bertanggung jawab dengan pekerjaanmu. Gak usah ngeluh. Kerja tuh apa aja asal halal, Fen. Sudah untung dia mau kasih kerjaan. Kalau bukan Papa yang minta, gak mungkin kamu diterima. Papa lakukan ini semua karena Rani. Papa cuma gak mau lihat Rani kesusahan nyari uang kayak tadi. Yang PK dan Fen, mau gimana lagi, Pak? Aku kan gak pernah punya pengalaman jualan. Mana bisa aku jualan? Indra memilih untuk meninggalkan Arfan. Lama-lama dia stres sendiri menghadapi Arfan. Rani keluar dari kamar karena sudah sangat lapar.
Dia malu sebenarnya numpang minum dan makan di rumah mertuanya. Suaminya juga tidak punya inisiatif untuk mengajaknya ngontrak atau masak sendiri terpisah dari mertuanya. Ayo Ran makan. Jangan bengong. Ini soto kan kamu yang masak tadi. Ya Ma, makasih. Rani duduk ditemani Novia. Sebenarnya sungkan tapi rasa laparnya sudah tidak tertahankan lagi. Dia pun mengambil makan untuknya sendiri. Wan, besok gak usah jualan lagi ya? Celetuk Arfan. Laki-laki itu tiba-tiba duduk bersebarangan dengannya. Ya, jawab Rani. Dalam hati dia bahagia karena Arfan mungkin mengkhawatirkannya. Kasihan papa kalau harus nyariin kamu lagi. Harusnya tadi kamu yang nyari Van. Bukan papa. Kamu ini gimana sih? Gak peka banget jadi suami. Tadi aku udah mau nyari Ma, tapi keduluan sama papa. Jawab Arfan sambil memakan jeruk di depannya. Halah alesan aja kamu. Padahal emang gak mau nyari kan? Mau, Ma, aku khawatir sama Rani. Rani menoleh mendengar Arfan mengatakan itu. Apa benar yang diucapkan Arfan? Apa benar Arfan mengkhawatirkannya? Dia berharap memang benar. Keesokan harinya. Hari ini Rani tidak berjualan karena Arfan dan mertuanya melarang untuk jualan. Dia hanya pasrah meski sebenarnya dia ingin mencoba lagi. Dia ingin bisa jadi ibu rumah tangga yang punya penghasilan sendiri. Tapi karena dilarang, akhirnya dia menurut. Dan hanya menunggu suaminya pulang kerja saja. Makanan untuk buka puasa sudah siap. Arfan pulang jam berapa, Ran? Tanya Novia. Aku tidak tahu Ma, tadi aku kirim pesan tapi belum dijawab. Ya sudah, kita tunggu aja. Mungkin dia sedang sibuk. Mama lega kalau Arfan sudah mau kerja. Memang dia pantasnya kerja sama orang. Gak bisa jalan sendiri kayak Arash. Ucap Novia sambil mengelap piring. Iya, Ma. Rani juga bahagia karena akhirnya Arfan bisa bekerja. Semua memang butuh proses. Pikirnya. Itu Arfan pulang. Celetuk Novia saat mendengar suara mobil Arfan yang sangat dia kenal. Novia, Indra dan Rani tak sabar mendengar cerita hari pertama Arfan bekerja. Dan saat Arfan mulai masuk rumah, semuanya terkejut saat melihat wajah Arfan yang nampak kusut. Pa, aku sudah mengundurkan diri. Aku gak betah kerja di sana. Aku gak bisa disuruh-suruh begitu. Cuma jadi admin, Pa. Astagfirullah. Arfan, mancing seharian. Indra dan Novia sangat kecewa dengan keputusan Arfan yang memilih untuk mengundurkan diri di hari pertamanya kerja. Hanya karena tidak mau disuruh-suruh. Mana ada bekerja sebagai karyawan tanpa disuruh? Entah apa maunya Arfan. Laki-laki itu langsung masuk ke kamar, tidak menghiraukan orang tua dan istrinya. Pusing aku ngadepin Arfan, Ma. Ucap Indra. Dia memijit keningnya sendiri. Mama juga. Pa, maunya apa sih tuh anak? Namanya kerja ya pasti disuruh. Kalau gak mau disuruh ya jadi bos aja. Giliran disuruh jadi bos, malah modalnya habis dibawa kabur orang. Gak usah ingetin tentang itu lagi. Ma, Papa rasanya gak enak makan kalau inget uangnya dibawa kabur orang. Sabar ya, Pa. Semoga saja Arfan segera berubah. Novia lalu menoleh pada Rani lalu menyampaikan pesannya. Wan, jangan menyerah ya. Ini tantangan buat kamu. Kamu bantu Arfan ya. Biar dia bisa berubah menjadi lebih baik. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dan inilah kekurangan Arfan, Wan. Semoga kamu bisa menerimanya. Insya Allah. Ma, aku ke kamar dulu ya. Ya sudah sana. Temani suamimu. Barangkali dia mau curhat sama kamu. Iya, Ma. Rani berdiri dari tempat duduknya. Dia akan menemui Arfan di kamar. Wan, sekalian suruh Arfan buka puasa dulu ya. Iya, Ma. Rani kemudian masuk ke dalam kamar tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Dia melihat Arfan duduk di pinggiran kasur sambil memegang ponselnya. Udah buka puasa? Tanya Rani.
Meski hatinya sakit dan kesal karena tingkah Arfan, tapi dia berusaha tetap baik pada Arfan. Udah, Ran. Maaf ya aku keluar dari kerjaan yang tadi. Gak apa-apa kalau memang itu tidak membuat nyaman, ya sudah mau gimana lagi. Iya, aku paling gak bisa disuruh-suruh, Ran. Ya sudah. Terus rencana apa setelah ini? Belum tahu, Ran. Kamu mau jualan lagi? Gak apa-apa, Ran, jualan aja. Biar kamu ada kesibukan. Ucap Arfan dengan santai. Dia tetap memegang ponselnya. Entah sedang apa dia. Rani kemudian duduk di samping Arfan, bermaksud ingin sedikit menasehatinya. Kalau gak mau bekerja di tempat orang, kita buka usaha aja tapi aku gak bisa jalan sendiri. Aku mau kita saling bantu mulai besok bantu aku masak ya. Aku mau coba jualan lagi. Ya udah terserah kamu aja, Lan. Lakukan apa saja yang kamu suka. Arfan kembali menatap layar ponselnya. Rani lega akhirnya Arfan mau membantunya. Diberharap esok bisa lebih baik dari kemarin. Rani sudah belanja keperluan untuk membuat aneka gorengan dan kolak seperti kemarin. Dia mencuci sayur-sayur dan mengirisnya dari pagi. Lalu dia letakkan di lemari pendingin. Baru nanti siang dia olah menjadi aneka gorengan. Mau kemana? Tanya Rani saat melihat Arfan memakai kaos dan celana pendek sambil membawa sesuatu yang dia selempangkan di punggungnya. Mau mancing, Wan? Aku mancing dulu ya. Nanti aku bantuin. Cuma sebentar kok. Biar gak ngantuk aja. Paling sebelum zuhur juga pulang. Nanti tinggal bantuin kamu. Oh gitu? Ya udah sana hati-hati ya. Jangan lupa nanti sebelum zuhur pulangnya, Kak. Habis zuhur aku udah mulai goreng ah. Iya, Wan. Kamu gak usah khawatir. Arfan lantas pergi. Sesuai yang tadi dia bilang, dia akan pergi mancing. Kemana Arfan, Wan? Tanya Novia yang tiba-tiba datang. Mancing, Ma? Sejak kapan dia punya hobi mancing? Kok Mama gak tahu ya? Mungkin sejak hari ini, Ma? Jawab Rani yang masih berusaha untuk tetap berpikir positif. Tapi dia bilang mau bantu kamu jualan lagi kan? Iya, Ma, katanya mau. Ya sudah, semoga saja dia beneran mau bantu kamu. Oh ya, Wan, Mama dan Papa mau ngecek minimarket dulu ya. Ya ini adalah usaha kami satu-satunya sekarang untuk menyambung hari tua biar gak ngerepotin anak. Iya, Ma. Setelah Novia pergi dengan Indra, kini Rani hanya tinggal sendirian di rumah itu. Kebetulan di rumah itu tidak ada Art. Jadi semua pekerjaan rumah tangga dilakukan sendiri. Daripada mengantuk, Rani akhirnya beberes rumah agar rumah itu semakin nyaman ditinggali. Capek beberes, Rani istirahat. Sambil membayangkan suatu hari nanti dia bisa punya rumah sendiri, tinggal bersama suami dan anak-anaknya. Dia pasti sangat bahagia. Rani jadi semakin semangat untuk berjualan. Agar bisa meraih mimpinya itu. Aku harus tetap semangat. Gak boleh nyerah walau banyak ujian. Semangat, Ran. Rani menyemangati dirinya sendiri. Dia masih duduk di sofa sambil memejamkan mata. Beberapa jam kemudian. Ran, bangun Ran. Udah zuhur. Novia yang sudah pulang dari minimarket, membangunkan Rani karena menantunya ini akan memulai memasak setelah zuhur. Astagfirullah. Aku ketiduran. Rani langsung membuka matanya. Entah sudah berapa jam dia tidur di sofa. Kamu pasti capek ya, Wan? Habis beberes ya? Kok bawa kemoceng? Ya, Ma. Maaf ya, Ma. Aku malah ketiduran. Gak apa-apa, Wan. Lain kali jangan capek-capek. Kamu harus banyak istirahat biar bisa cepat punya anak. Iya, Ma. Dalam hati Rani bertanya, entah kapan Arfan mau menyentuhnya. Dan entah kapan dia bisa merasakan menjadi seorang ibu seperti Naura. Tapi kemudian Rani berpikir lagi. Mungkin memang benar harus ditunda dulu. Karena dia akan membangun usahanya dulu sampai berhasil. Wan, kamu salah dulu sana. Nanti Mama bantuin bikin gorengan. Arfan belum pulang, Wan. Belum pulangnya, Ma? Arfan mengingkari janjinya.
Padahal tadi suaminya itu bilang sendiri kalau akan pulang sebelum zuhur. Tapi sampai sekarang Arfan belum pulang. Mungkin sebentar lagi, batin Rani. Rani lantas mulai meracik adonan untuk membuat gorengan setelah salat zuhur. Ada 3 jenis saja yang dia buat hari ini. Karena dia belajar dari pengalaman kemarin. Yang banyak disukai orang itu bakwan, pisang goreng dan tempe mendoan saja. Nanti kamu jualan lagi di depan rumah, Wan? Tanya Novia yang membantu Rani mengaduk adonan bakwan. Nggak, Ma, nanti aku langsung ngider aja. Daripada nunggu-nunggu. Kenapa harus ngider sih? Apa Mama sewain tempat di pinggir jalan dekat gerbang masuk perumahan? Kayaknya ada ruko nganggur. Aduh, Ma, gak perlu, Ma. Semoga saja nanti mau bantuin jualan kelilingnya, Ma. Amin. Semoga saja ya, Wan. Pokoknya kamu harus semangat. Iya, Ma. Rajin bersyukur mempunyai mertua yang sangat baik seperti Novia. Dia masih mendapat support meski kadang lelah menghadapi Arfan seperti sekarang. Sampai waktu asar tiba dan gorengan Rani sudah matang semua, Arfan belum juga pulang. Hati Rani semakin gelisah. Dia telepon Arfan tapi tidak aktif. Gimana? Mau jualan sendiri, Wan? Emang keterlaluan itu Arfan. Janji mau pulang sebelum zuhur, sampai asar belum juga pulang. Ya, Ma, aku mau mandi dan salat dulu. Habis itu jualan sendiri aja, Ma. Doakan laris dan habis ya, Ma. Amin. Novia merasa bersalah pada Rani. Ternyata menjodohkan Rani dan Arfan malah membuat Rani jadi susah. Arfan benar-benar menguji kesabarannya. Apalagi Rani. Hati perempuan itu pasti sakit menghadapi perilaku Arfan. Rani akhirnya berjualan sendiri. Ngider keliling perumahan. Dia mengingat setiap gang yang dia lalui. Kadang dia foto setiap jalan yang dia lalui sebagai jejak agar tidak nyasar seperti kemarin. Hari ini Rani sangat beruntung. Dagangannya laku terjual dan habis sebelum maghrib. Bahkan sekarang masih jam 5:30 kurang. Betapa senangnya dia saat bisa memegang uang hasil jualannya sendiri. Dia jadi lupa akan suaminya. Entah sudah pulang atau belum sekarang. Rani berjalan pulang melewati rute yang tadi sudah dia foto. Dan akhirnya dia tidak nyasar dan bisa sampai di rumah dengan selamat. Ketika sampai di rumah, pas kebetulan Arfan juga sampai di rumah. Bajunya tampak lusuh karena terkena lumpur. Kok baru pulang? Ya, Ran. Mancing ternyata bikin ketagihan. Ini aku bawain ikan. Alhamdulillah dapat 1 ekor. Dimasak ya? Seharian dapat 1 ekor? Curhat masalah rumah tangga.